Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, manapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Seseorang yang ditolak kehadirannya karena menyelamatkan orang lain dari pilihan hidup yang buruk atau kelompok teman yang salah, jalan yang salah adalah sebuah konsekuensi yang bermakna. Namun penolakan menyengat hati dan terkadang meninggalkan luka permanen. Tetangga Yesus menolak Yesus di tempat asalnya sendiri. Sebagai figur publik, Yesus tidak lagi merasa betah dengan orang-orang yang mengenalnya sebagai anak muda dari Maria dan Yusuf. Pengalaman penolakan kita sendiri jika dilihat melalui mata iman dapat menghasilkan pertumbuhan dalam kedewasaan Kristiani dan identifikasi yang bermakna dengan Kristus yang menanggung penolakan terakhir bagi kita, yakni kematian di salib. Saudara-saudari, Yesus ditolak oleh mereka yang mengenalnya sebagai anak tukang kayu. Namun mereka yang melihat Yesus secara lebih dalam, mengenalinya sebagai anak Allah dan menyambutnya dengan iman. Mereka menjadi keluarga rohaninya seperti kita. Pengalaman penolakan mengajarkan kita untuk mengandalkan Allah dalam hidup kita. Kita adalah putra-putri Allah. Identitas Kristiani kita yang diberikan pada saat pembaptis adalah inti batin yang kokoh dari keberadaan kita, terlepas dari popularitas kita di masyarakat. Saudara-saudari, Yesus tidak dapat melakukan banyak perbuatan besar di Nazaret karena kurangnya iman yang ia temukan di sana. Bayangkan rahmat rohani, kesembuhan, saat-saat keintiman keluarga dengan Yesus yang dilewatkan oleh orang-orang Nazaret itu. Kita semua tahu bahwa dibutuhkan iman untuk mempercayai apa yang tidak kita alami dengan indera kita. Terkadang gangguan dan kesibukan hidup dapat menghalangi kita untuk memupuk kepekaan rohani yang kita perlukan untuk hidup sesuai dengan iman. Sebagaimana Kristus mempertahankan semangat pemberani melalui kebiasaan berdoa, maka marilah kita juga melihat ke dalam keheningan hati kita dan mengundang terang Roh Kudus untuk mengajar kita dalam masalah iman dan membantu kita untuk mengembangkan dan memelihara kebiasaan hidup sehari-hari yang kuat, yakni dengan berdoa. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya. Mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.